channel Kumara Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Apa saja yang kita pelajari pada video ini? Yang pertama, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, jenis pantun berdasarkan usia. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kita mampu menjelaskan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan jenis pantun yang berdasarkan usia. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Teman-teman, ini gambar apa coba? Gambar orang yang sedang membersihkan di lingkungan. Nah, itu merupakan salah satu gotong royong. Membersihkan lingkungan merupakan wujud dari tanggung jawab. Nah, itu salah satu tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang tempat kita tinggal. Nah, itu salah satunya, yaitu gotong royong, membersihkan lingkungan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar lingkungan kita menjadi bersih, tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak baik, seperti halnya sampah berhamburan. Kita membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi bersih dan asri. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Nah, yang A, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Nah, ini misalkan dalam lingkungan masyarakat kita membersihkan atau melaksanakan kerja bakti, yaitu membersihkan lingkungan setiap misalkan seminggu sekali. Nah, kita ikut andil dalam kegiatan kerja bakti. Supaya apa? Supaya lingkungan di masyarakat kita itu lebih bersih, aman, dan tentram. Tidak ada misalkan tidak ada bencana. Kenapa penyebab bencana itu? Karena misalkan kita membuang sampah sembarangan, selokan, kita membuang sampah di tempat selokan, itu tidak boleh. Karena apa? Itu untuk bisa menyebabkan musibah atau bencana, ya, misalnya bencana banjir. Terus yang B, mengadakan ronda malam atau siskampling, yaitu ya diadakan setiap malam. Tujuannya untuk apa? Supaya di lingkungan masyarakat kita itu supaya aman, tidak ada maling, tidak ada perampokan dan sebagainya. Jadi kita tugasnya seorang ronda malam atau siskampling itu untuk menjaga lingkungan masyarakat itu supaya apa? Tentram, aman, dan tidak ada kejahatan yang ada di lingkungan kita. Nah, itu tujuannya diadakan ronda malam atau siskampling. Terus yang C, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Nah, misalkan kalau di masyarakat itu misalkan ada masalah, kita harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita menghakimi sendiri. Misalkan ada pencurian, misalkan di masyarakat kita, di lingkungan masyarakat kita itu ada pencurian. Nah, kita tidak boleh main hakim, kita tidak boleh mukul sampai membunuh bahkan.
Nah, justru kita harus dimusyawarahkan. Kita harus musyawarahkan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, itu harus dimusyawarahkan. Nah, jadi masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan secara hakim sendiri, main hakim sendiri. Itu tidak boleh. Harus dimusyawarahkan. Ya, jangan sampai main hakim sendiri ya. Yang gede, saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, ini kita hidup di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh mencemooh, menghina, atau tidak menghormati sesama, apalagi sesama agama, ya, antar agama, ya, tidak boleh. Kita sama-sama saling menghormati dan menghargai antar sesama, begitu suku, agama, ras, dan sebagainya. Kita harus menghargai dan menghormati, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh menjelek-jelekan, ya, bahwa menganggap bahwa dirinya itu paling baik. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai satu sama lain. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita nanti bisa tentram, aman, dan damai. Tidak ada pertengkaran dan sebagainya. Nah, itu. Terus yang tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, ini jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang beribadah. Justru kita harus menghormati atau menghargai. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan atau bermasyarakat kita saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh mengganggu. Ya, kita misalkan di tetangga sedang melaksanakan sholat misalkan. Nah, kita memutar musik secara keras-keras. Nah, itu tidak boleh. Kita menghargai. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, itu ya. Tidak boleh. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu masyarakat atau tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah. Itu tidak boleh. Itu dilarang oleh agama ya. Tidak boleh ya. Terus yang F, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama itu sangatlah penting. Toleransi itu harus kita tingkatkan di dalam diri kita. Kita saling menghormati agama lain, saling menghormati agama kita sendiri, ya. Tidak boleh memecah belah antar agama atau sesama agama. Itu tidak boleh. Kita pada saat umat muslim melaksanakan ibadah puasa, kita menghormati, kita menghargai. Jangan sampai orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa kita makan di depan umum, di jalanan kita makan. Tidak boleh. Kita menghargai, ya, kita menghargai. Toleransi, ya, harus kita kembangkan. Ya, misalkan pada saat umat lain sedang melaksanakan sholat, ya, kita harus menjaga. Harus menjaga, tidak boleh saling ngejek atau saling menghina. Ya, menjunjung tinggi rasa toleransi itu sangatlah luar biasa. Makanya sejak dari ini teman-teman harus belajar, ya, yaitu menjunjung tinggi rasa toleransi kita antar umat beragama. Ya, tidak hanya menghormati agama kita saja, tidak menganggap bahwa agama kita paling baik. Itu tidak boleh. Semua agama itu baik. Ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu tidak mengajarkan kejahatan, tidak mengajar kejahatan. Justru semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tinggal manusianya saja. Ya, kalau manusianya yang jahat, itu bukan berarti agamanya yang jelek. Cuman yang jelek itu adalah manusianya, karena selalu bertindak yang tidak baik atau bertindak jahat. Maka dari itu teman-teman harus belajar, ya, belajar dan belajar. Toleransi kita harus kita kuat, harus kita tingkatkan. Toleransi kita harus kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan bermasyarakat kita akan hidup menjadi lebih baik lagi, dan kita akan dihargai oleh orang lain, dan kita akan menghargai orang lain, ya, sama-sama menghargai dan menghormati sesama atau orang lain. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita damai, tentram, dan sejahtera. Itu. Yang G, tolong menolong dengan warga sekitar. Nah, ini tolong menolong itu sangatlah penting. Harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena manusia itu disebut makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia itu tidak lepas dari orang lain.
Nah, itu gunanya kita harus saling tolong menolong dengan warga sekitar. Misalkan di dalam keluarga kita yang sakit, ada sedang mengalami kesakitan, misalkan ada mengalami musibah, tetanggalah yang terlebih dahulu datang menolong kita. Bukan saudara kita yang jauh di sana, bukan. Tetangga kita yang terutama yang menolong kita. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita tuh paling hebat, paling bagus, paling benar. Tidak boleh. Kita hidup di dunia ini, kita selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak lepas dari orang lain. Makanya kita usahakan kembangkan hidup saling tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya apa? Supaya pada saat kita hidup di masyarakat suka menolong, maka kita akan ditolong. Tetapi kalau kita hidup di masyarakat tidak suka menolong, pasti orang lain di sekitar kita itu akan enggan menolong kita. Karena apa? Karena dia bilang, wah itu dia nggak pernah menolong kita, ngapain kita harus tolong dia? Nah, itu sebabnya kita harus tanamkan rasa tolong menolong di dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan di masyarakat. Nah, itu yang harus kita kembangkan, itu tolong menolong. Terus yang H, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Contohnya, misalkan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita mengadakan perlombaan, misalkan tarik tambang, makan kerupuk dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Ya. Rasa kebersamaan itu harus kita tingkatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lepas dari orang lain, ya. Maka dari itu kebersamaanlah kita tingkatkan. Kebersamaanlah yang harus kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi hal yang lebih baik di mata orang lain. Dan di mata orang lain kita juga bisa memandang bahwa dia baik kepada kita. Nah, itu adalah tujuan kita misalkan mengadakan perlombaan, tujuan untuk meningkatkan kebersamaan. Ya, tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak membedakan si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Itu ya. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar dan menjelaskan jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Nah, perhatikan contoh pantun anak-anak. Mari kita bersama-sama membaca pantun anak-anak ini. Minum kopi di saat hujan, memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Makna dari pantun ini itu sungguh luar biasa. Kita menjadi anak yang baik, jadi teladan, jadi kebanggaan orang tua kita. Nah, itu merupakan contoh pantun anak-anak. Terus yang kedua, contoh pantun orang muda. Layang-layang talinya putus, jatuh ke tanah jadi rebutan. Kasih sayang yang tulus, modal dalam persahabatan. Nah, ini itu sungguh luar biasa. Ini merupakan contoh dari pantun orang muda. Yang ketiga, contoh pantun orang tua. Air pasang bulan puterang, hanyutlah sampan dari Jawa. Jika datang hati yang bimbang, bagaikan hilang rasanya nyawa. Nah, ini merupakan salah satu contoh pantun orang tua. Nah, teman-teman boleh melihat contoh-contoh pantun anak-anak, pantun orang tua, dan pantun muda. Boleh dicari. Banyak contoh lain yang lainnya. Ini merupakan
salah satu contoh dari pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Itu. Saya kira hanya itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat belajar, 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 belajar. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, subscribe ya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa melihat video selanjutnya. Bye-bye.